Sadar Budaya Risiko dengan tema Back to Basic, Strengthening Corporate Compliance oleh Change Agent Divisi Pengembangan SDM dan Budaya. Pada pagi hari ini mungkin kita sharing knowledge terkait Back to Basic, menguatkan sisi kepatuhan dari korporasi. Beberapa waktu lalu ada penyampaian dari Divisi Manajemen Risiko terkait penyampaian kepatuhan yang sudah harus diisi, dimonitoring kembali oleh masing-masing divisi. Tapi di sini telah disampaikan lagi dari Divisi Manajemen Risiko terkait 3 pilar. Ada 3 pilar terkait governance dengan pemerintah, terus kemudian terkait risk, kemudian pilar ketiga terkait compliance-nya. Nah, di masing-masing sini itu ada freelance model. Freelance model ini yang sesuai Kementerian BUMN, itu ada 3. Yang mana lini pertama itu dari unit manajemen risiko sendiri untuk mengelola operasional sebagai lini pertama, melakukan pengawasan jalannya aktivitas implementasi atau keputusan di suatu kebijakan juga bisa. Kemudian yang lapisan kedua adalah tadi lini kedua ya, manajemen risiko. Yang lini pertama itu kita sendiri sebagai pemilik risiko, jadi masing-masing karyawan yang ada di SGN itu memiliki peran, yaitu sebagai pemilik risiko, yang mana setiap apa yang kita lakukan itu berdasarkan mitigasi risiko. Jadi potensi-potensi yang ada ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada, sehingga harus kita mitigasi gimana caranya biar tidak timbul risiko yang akan datang. Kemudian lapisan yang ketiga itu lini ketiga, yaitu internal audit, memberi pengendalian risiko, jadi lebih ke pengawasan dari apa yang kita lakukan sebagai pemilik risiko. Kemudian lini kedua, sisi manajemen risiko sendiri sebagai pemberi pengelola dari manajemen risiko itu sendiri, kemudian diawasi oleh internal audit sebagai lini ketiga. Seperti itu. Nah, di sini yang paling penting ditekankan oleh manajemen risiko sesuai yang disampaikan oleh Mas Rizal sama Pak Kris pada tempo hari lalu, bahwasanya program penguatan kapabilitas SDM 2026 ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga kompetensi itu juga dapat berdampak pada bagaimana kita bisa menguatkan dari sisi mitigasi risiko yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, 3 diantaranya ini tidak cukup dari 3 ini aja, bisa jadi lebih. Di sini ada Certified Legal Auditor, yaitu terkait bagaimana kita bisa menganalisis atau mengkaji suatu biasanya FS Feasibility Study. Ketika kita mau membuat suatu PMO itu harus ada suatu kajian atau analisis hukum, sehingga orang yang bersangkutan harus memiliki Certified Legal Auditor agar dia bisa mengoreksi atau memitigasi risiko terkait sisi kepatuhannya.